Ini sangat positif bagi pengembangan pembentukan karakter dini di ASN seluruh satker di Kementerian Agama, baik dari IAIN atau UIN dan Kemenak atau perguruan tinggi keagamaan negeri yang lain. Semoga acara ini tetap berlangsung, tetap hikmat, dan semoga menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita haturkan kepada ayahanda kita, guru kami, guru saya, guru kita semuanya. Semoga Bapak Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammadiyah selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dan tetap semangat yang sangat luar biasa dari putra-putra beliau. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan acara paparan dari para narasumber. Ini karena narasumbernya ada 3, jadi paling rata-rata seperti biasa 8-10 menit, nanti diikuti dengan tanya jawab. Dan acara pada pagi hari ini akan dipandu oleh 2 host yang paling ganteng seluruh Indonesia. Ini ada Mas Bambang. Mas Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas ke Pontianak harus ketemu ini, kita ngopi-ngopi dengan Pak Rektor lah seharusnya ini. Siap Pak. Baik, host yang kedua yaitu Kasubag TU, Kemenak Kota Dumai, Bapak Haji Ade, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita juga. Assalamualaikum Pak Kasubag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya nanti akan dipimpin oleh 2 orang host ini yang paling keren. Kenapa 2 host? Karena biasanya jaringan ini, karena online. Jadi nanti saling mendukung saja ketika jaringan kurang bagus, saling backup. Tentu tema kali ini menarik ya. Tadi sudah dibahas terkait ASN, integritas, terus ada berbicara terkait moderasi beragama dan zona integritas JIWBK WBBM menjadi ikon utama di Kementerian Agama dan terus kita gaungkan, dan pada hakikatnya kita semuanya adalah para duta moderasi beragama. Apalagi Kalbar ini ya, dengan multi etnis, multi dan semuanya menjadi ikon. Kalau tidak salah di kota Singkawang ya, menjadi kota toleransi juga, dan kita paham juga Kalbar, begitu juga Dumai dan UIN Maliki Malang Jawa Timur sudah bergabung juga bersama. Terima kasih, dari kami cukup sekian, sepenuhnya kita serahkan kepada kedua host untuk memimpin jalannya diskusi dan sharing pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan COVID-19 ini segera hilang sirna dari muka bumi ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Badrun Amam atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Bambang Eko Prianto, Humas YN Pontianak. Saat ini diberi amanah untuk menjadi host bersama Bapak Ade dari Kemenak Kota Dumai. Tadi kita sudah dengar bersama-sama luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh keynote speaker kita, Bapak Dr. Hilmi Muhammadiyah, yang menjabat sebagai Inspektur Wilayah 3 Ijen Kemenak Republik Indonesia. Selamat bergabung semua para undangan di program KIS, singkatan dari Kreatif, Inspiratif, Inovatif, dan Solutif. Saat ini sudah masuk ke seri 54 dengan tema ASN, Integritas, dan Moderasi Beragama. Kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui Zoom, channel YouTube, serta Facebook Ijen Kemenak. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada seri ke-54 ini. Pertama ada Rektor YN Pontianak, Bapak Dr. Haji Syarif SAGMA. Kedua ada Bapak Dr. Handas Haji Syafwan, Kepala Kemenak Kota Dumai Riau. Narasumber ketiga ada Bapak Dr. Handas Haji Muhammad bin Am Esa MAG, selaku Kepala SPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, untuk yang pertama langsung saja saya akan membacakan profil dari Bapak Dr. Haji Syarif SAGMA. Beliau lahir di Ketapang
24 Mei 1971. Saat ini menjabat sebagai Rektor IAIN Pontianak. Beliau termasuk sebagai rektor termuda, Pak, dalam sejarah kepemimpinan IAIN Pontianak. Beliau memiliki motivasi dan keyakinan tinggi dalam setiap hal yang akan diwujudkannya. Pak Syarif menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Pematang Naning, Ketapang tahun 1985. Selanjutnya melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ketapang dan lulus tahun 1988. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke pendidikan guru agama negeri PGAN, lulus tahun 1991. Berkat perjuangan dan tekad yang kuat, beliau melanjutkan studi serata 1 di IAIN Syarif Hidayatullah cabang Jakarta dan lulus tahun 1996. Dia berhenti sampai di situ, beliau hijrah ke ibu kota untuk melanjutkan studi serata 2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2009 berhasil meraih gelar doktor pada bidang tafsir hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga pernah membuat buku yang fenomenal yang berjudul Wujud di Balik Teks. Dan sebelum menjadi rektor, beliau pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan Syariah STAIN Pontianak, kemudian pernah menjabat sebagai asisten direktur 2 pasca sarjana STAIN Pontianak. Pada tahun 2014 sampai 2018, beliau diamanahi menjabat strategi sebagai wakil rektor 2 bidang administrasi umum dan keuangan. Akhir tahun 2017, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menetapkannya sebagai pelaksana tugas PLT Rektor IAIN Pontianak hingga akhirnya pada tanggal 6 Juni 2018 bertepatan 21 Ramadan, beliau resmi dilantik oleh Menteri Agama RI sebagai Rektor IAIN Pontianak. Oke, sudah saya bacakan kurikulum narasumber kita yang pertama. Langsung saja kita simak penyampaian materi dari Bapak Dr. Haji Syarif SAGMA. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, Dek Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Ilmi Muhammadiyah. Beliau ini adalah senior saya, guru saya, maka saya hari-hari memanggil beliau sebagai Kanda. Senior saya di IPNU beliau ini. Terus Bapak dari Itjen, kemudian dari kampus-kampus yang berhadir, narasumber SPI UIN Maliki Malang, dan yang dari Kemenak Kumai. Dari mana, Dek? Dumai. Ya. Dumai. Nah, serta para peserta sekalian yang saya tidak dapat menyebut satu-satu nama, pangkat, gelar, jabatannya, saya sebut sekalian yang berhadir di forum ini. Baik, untuk menghemat waktu, izinkan saya menautkan materi yang dikasih kepada saya kisi-kisinya. Saya tautkan dengan integritas ya. Integritas itu, integritas pegawai negeri diukur dari kejujuran kepribadiannya, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian kemampuan kerjasama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya di stressing untuk menyampaikan tentang materi terkait moderasi beragama. Di dalam program prioritas Kementerian Agama, 7 program prioritas Kementerian Agama, penguatan moderasi beragama adalah bagian dari 7 program prioritas Kementerian Agama itu. Artinya saya mengaitkan moderasi beragama sebagai bagian dari kepatuhan saya atau kita terhadap peraturan yang digariskan oleh Kementerian Agama, juga kita kaitkan sebagai pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Dengan itu acara rutin seperti ini dapat kita ikuti secara rutin dan hari ini saya dapat berpartisipasi. Mengiringi syukur itu, salam dan salam mari kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Istilah dalam surah Al-Ahzab ayat 43 itu liyukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Nah, kiranya kita ada sebagai bagian dari umatnya yang dikeluarkan dari kegelapan itu. Bapak Ibu sekalian, saya memandang bersikap atau memahami dan mengamalkan moderasi beragama ini bagian dari integritas kita, baik sebagai ASN maupun sebagai bagian dari bangsa di negara kita tercinta ini. Moderasi beragama secara harfiah itu, kalau bahasa Al-Quran itu umatan wasato ya. Kita ini sebagai wasit sebenarnya, sebagai penganut agama yang sebagai subjek itu wasit, orang di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wahida wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Itu di surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi Allah menjadikan kita itu sebagai umat yang pertengahan. Pertengahan itu artinya dalam beberapa definisi moderasi beragama itu tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu nuansanya yang disebut sebagai yang terlalu liberal. Ekstrim kanan itu yang terlalu, kalau saya sering menerjemahkan fanatik ya. Kalau fanatik terlalu terlalu menutup diri untuk bentuk-bentuk pemahaman yang lain di luar kelompoknya. Dan biasanya terminologi yang dipakai itu bagi mereka yang ekstrem kanan itu selalu sering familiar di lidahnya itu kalimat-kalimat yang berbau takfiri dan tab'idi. Tab'idi itu suka membidah-bidahkan orang. Kita moderasi beragama itu adalah sikap beragama yang moderat. Moderasi beragama melahirkan toleransi. Menurut saya, orang-orang yang memahami agama suka maki-maki orang itu bukan radikal, itu dangkal. Dangkal itu lebih baik dari bodoh sedikit lah, Mas Nurul. Dangkal itu istilah orang Pontianak itu, Mas Nurul, itu bodoh udah lewat, pintar belum nyampe gitu loh. Oh gitu. Nah, Siap. dia seolah surga itu neneknya yang bikin gitu, neraka itu juga, sehingga mudah mengklaim orang masuk neraka gitu. Itu namanya bodoh udah lewat, tapi pintar belum nyampe lah gitu. Itu dangkal, itu fanatik sebenarnya. Makanya suka teriak-teriak di jalan mengkafirkan orang begitu. Nah, kita hindari yang dangkal itu. Maka sering saya sampaikan di mahasiswa Kanda Hilmi bahwa radikal dalam pemahaman itu wajib. Nanti ada radikal yang tidak boleh. Itu dalam politik. Nanti ada teorinya. Saya sampaikan di sini. Nah, fanatik yang bernuansa, fanatik yang nuansanya ada, yang identik dengan kedangkalan, inilah sebenarnya yang melahirkan terorisme berbasis agama. Yaitu terorisme agama ini sesungguhnya buah dari fanatik tadi itu, fanatisme beragama itu, kepahaman beragama itu. Nah,
tindakan teror itu lahir sebagai anak kandung dari kedangkalan dalam pemahaman agama atau fanatik itu, yang secara terlek memahami teks-teks tertentu, ya kan? Maka doktrinasi itu biasanya melahirkan pengantin bom bunuh diri misalnya. Itu kenapa? Pemahaman satu subjek yang didoktrinasi itu dilokalisir. Nah, misalnya dilokalisir pemikirannya dengan bidadari misalnya, dengan surga misalnya. Hanya itu yang dilokalisir, kepalanya itu di kotak-kotak gitu, sehingga itu tekankan semoga menampilkan orang rela menjadi membunuh orang dan lain-lain. Itu yang mungkin dapat sharingkan, boleh sebut tawaran boleh. Nah, di berikutnya itu ada radikal dalam agama, dalam politik dan bernegara. Ini radikal dalam agama apa? Jadi tadi itu saya pilih yang radikal dalam pemahaman ini menurut saya wajib. Pemahaman mahasiswa itu wajib radikal dalam memahami sesuatu, dalam berilmu. Nah, dalam kepahaman agama itu, radikalisme dalam pemahaman agama itu sesuatu yang secara objek kajian secara mendalam sampai ke akar-akarnya, sehingga dipaham betul. Misalnya memahami tentang agama-agama, tentang Nasrani misalnya. Mas Nurul, karena saya tafsir tesis kita itu dulu perspektif Al-Quran tentang Nasrani. Jadi tentang Nasrani itu dipahami baik terminologi dalam Al-Quran dan terma-terma yang terkait dengannya, maupun tentang Nasrani secara keseluruhan, sehingga paham betul apa itu Nasrani, siapa Isa dan lain-lain. Itu contoh saja misalnya. Dan radikalisme dalam beragama ini yang betul ya, yang tadi itu bukan yang fanatik ya. Maka saya bilang saya bedakan fanatik dengan radikal secara teori ya. Itu sesungguhnya akan melahirkan pengetahuan yang mendalam, maka akan melahirkan kefatonahan, akan melahirkan toleransi. Yang toleransi itu adalah satu sikap pemahaman, satu sikap seseorang yang meyakini, memahami, mengamalkan secara teguh dan kokoh terhadap agamanya, tapi pada saat yang sama dia ridho, rela orang lain juga menganut agamanya, juga memahami, meyakini dan mengamalkannya. Nah, itu toleransi. Jadi menurut saya radikalisme beragama itu dalam titik positif harus dibedakan dengan yang fanatik ya. Itu akan melahirkan pemikiran, pemahaman yang mendalam dan akan melahirkan kefatonahan toleransi. Ini tantangan menurut saya nih, tantangan. Nanti kalau di dunia kampus pendidikan akan tersusun bagaimana supaya yang tercapai, maka harus jeli dalam merumuskan kurikulum. Nah, ini yang sering kadang tidak dibedakan. Berikutnya adalah radikalisme dalam politik dan bernegara. Saya memandang radikalisme dalam politik dan bernegara ini artinya suatu ikhtiar dan hajat ya. Saya mengutip dari beberapa definisi saja, saya ekstraksinya. Satu ikhtiar dan hajat mengambil alih kekuasaan secara ekstrim, secara keras. Contoh misalnya kudeta, itu radikal dalam politik negara. Nah, radikalisme dalam negara ini kadang orang ingin mengubah satu negara secara ekstrim, secepat, menggunakan terminologi agama. Nah, inilah yang biasanya melahirkan terorisme yang berbasis atau memperalat fanatisme beragama tadi itu, memperalat agama yang dangkal itu. Nanti di slide berikutnya ini saya akan sampaikan tentang negara Islam dan khilafah misalnya. Baik, kita sampaikan dulu teori apa itu sebenarnya wujud radikalisme dalam politik dan bernegara ini. Saya hanya mengutip ya, mengutip menurut BNPT dalam konteks Indonesia. Sebelumnya akan saya sampaikan. Tadi Mas Nurul menyebut Kalimantan Barat, CQ YN Pontianak lah misalnya. 2018 itu saya mendapatkan pemaparan dari 3 lembaga riset nasional, salah satunya Lakspesdam NU, disampaikan di Rumah Menteri Agama di Wican 3 waktu itu, bahwa untuk
Kalbar, ini riset ini dilakukan di kampus-kampus PTKIN. Nah, ternyata yang Pontianak, Kanda Kiai, itu masuk zona aman nomor 1. Memang ada kampus kita 2 yang merah. Maka agak tidak relevan kalau misalnya rektor yang Pontianak diisukan dan sebagai agen radikalisme, gitu, sebagai ex-HTI macam-macam. Nah, kesempatan ini saya menyampaikan info yang lurus nih sebenarnya. Maaf ya, Pak Nurul, saya gunakan untuk promosi sedikit, nah, gitu, ya kan? Karena sempat saya dibilang sebagai agen radikalisme, gitu. Untuk alasan tertentu lah pokoknya. Mas Nurul pasti tahu tuh barang. Jadi, oleh karena itu berbasis teori dari BNPT tentang radikalisme ini yang saya golongkan sebagai radikalisme politik dan bernegara. Memang kadang radikalisme jenis ini kan dalam teori sosial itu biasanya agama itu sebagai alat mobilitas nomor 1. Maka orang cenderung menggunakan teori agama untuk mobilisir. Nomor 2 itu suku. Fenomena-fenomena yang kita lihat selama ini biasanya itu baik di dalam maupun luar negeri itu dalam rangka mewujudkan radikalisme berpolitik dan bernegara ini cenderung menggunakan beberapa terminologi agama. Karena itu memang alat, itu teori sosial menunjukkan begitu. Nah, jadi teori BNPT itu radikalisme itu adalah suatu tindakan berpikir, berkarya, dan bergerakan untuk 1. Anti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, itu. Bagi kita itu final. Saya selalu doktrinkan kepada mahasiswa bahwa Pancasila dan Undang-Undang 45 itu bagi kita selesai, final. Maka saya mengajak mahasiswa supaya daripada capek-capek bergerak macam-macam, mending dalami aja Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang kedua, untuk anti NKRI. Yang ketiga, untuk intoleran, intra dan antar umat beragama. Yang keempat, untuk cita-cita berkhilafah Islamiyah. Nah, sebelum saya urai sedikit, saya ingin sampaikan Mas Nurul, Kanda Kiai dan Bapak Ibu sekalian, Yan Pontianak itu telah mewujudkan ini untuk kontra radikalisme seperti ini dalam bentuk pembinaan pegawai. Yang kedua, PBAK berbasis wawasan kebangsaan. Yang ketiga, saya mensertifikasi pengurus Ormawa. Di kampus kami itu tidak kurang dari 42 Ormawa yang dianggotai tidak kurang dari 1.600 mahasiswa. Nah, itu semua sebelum SK kepengurusan mereka itu saya tanda tangani, mereka wajib melampirkan sertifikat wawasan kebangsaan. Mereka harus mengikuti pelatihan 2 hari dengan 5 jenis kurikulum. 1, Pancasila dan UUD 45. Yang kedua, ke-NKRI-an. Yang ketiga, sejarah perjuangan bangsa. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, moderasi beragama atau Islam Nusantara. Jadi 4 kurikulum ini saya buat untuk sertifikasi wawasan kebangsaan bagi mahasiswa yang ingin bergabung menjadi pengurus dalam Ormawa. Nah, selama itu belum dilampirkan di SK yang mau ditangani itu, maka SK itu tidak saya tangani. Jadi bagi kita, 1, Pancasila adalah sudah selesai, final. Ya, sekarang kita tinggal merancang bagaimana bisa masuk kurikulum untuk pendalaman ini. Juga NKRI telah selesai, ya kan, dengan TNI kita, dengan semua kita anak bangsa. Nah, ini yang kadang memerlukan teori lebih dalam lagi tentang toleransi. Ya. Toleransi intra dan antar umat beragama. Ini yang bagi dunia kampus misalnya, dunia pendidikan di Kementerian Agama, ini tantangan begitu. Ya kan, karena memang ada paham-paham transnasional. Ya, paham sesungguhnya yang tidak murni dari teks Al-Qur'an tapi udah terelaborasi. Udah terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik di suatu negara, dibawa ke sini, ya, diekspor ke sini, atau oleh karena misalnya ada orang kita yang berpendidikan di sana.
Saya tidak boleh merinci satu-satu nama mereka, tapi kita pahamlah itu ya. Lalu bercita-cita khilafah Islamiyah. Di sini yang saya bilang tadi mau saya sampaikan bahwa satu, tidak ada contoh dari Rasulullah tentang khilafah Islamiyah. Madinah tidak bernama negara Islam, walaupun beliau adalah yang membawa Islam. Banyak yang menafsirkan bahwa Pancasila itu adalah terjemahan langsung, ya, maksudnya ada hubungan langsung dengan Piagam Madinah. Saya pernah diajak waktu saya undangan haji Raja Salman 2019 itu di satu camp itu saya pernah diajak baik oleh orang kita maupun orang-orang di luar negeri yang berbasis cita-citanya khilafah Islamiyah untuk ikut menyebarkan kepahaman itu, bahkan ikut mewujudkannya. Saya tinggal jawab begini, ya, bagi kami Pancasila dan NKRI sudah final. Oleh karena itu Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan negara Islam. Apa sebab? Saya bilang karena di Indonesia tidak ada satupun bahkan sepatah kata pun dari ajaran inti pokok Islam dalam Al-Quran yang tidak boleh dilaksanakan. Tunjukkan kepada saya bilang, mana sisi ajaran Islam yang di Indonesia tidak boleh diamalkan? Tidak ada. Sedangkan di negara Anda, saya bilang, begitu. Saya tidak menyebut negaranya lah. Tapi saya bukan promosi kita, memang begitu faktanya. Bahkan beberapa hal di Indonesia seperti haji, zakat diatur dengan rapi. Haji Indonesia mendapat gelar Tuyurul Jannah, burung-burung surga, karena ketertibannya. Memang karena diatur. Jadi apa perlunya? Dan kami meyakini bahwa Pancasila itu adalah ajaran bagian dari ajaran pokok dalam Islam. Tentang NKRI, di tempat kami tidak kurang dari 714 suku dan bahasa, tidak kurang dari 13.000 pulau, kami tidak pecah berkat Pancasila. Jadi untuk sementara saya bilang saya tidak perlu ikut dalam kepahaman yang seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sharingkan, Mas Nurul, Kanda Kiai dan Bapak Ibu sekalian, tentang moderasi agama yang saya kaitkan juga tentang radikalisme, karena memang gerakan kepahaman untuk penguatan moderasi beragama ini memang ikhtiar kita dalam rangka kontra radikalisme. Tetapi statement saya sebagai kesimpulan bahwa saya memandang radikalisme itu tidak semuanya haram. Bahwa yang haram itu adalah, maksudnya yang tidak boleh itu adalah radikalisme dalam berpolitik dan bernegara. Yang seperti yang saya uraikan tadi itu. Kalau radikalisme dalam politik bernegara tentang uraian dari BNPT itu. Tetapi dalam terminologi radikalisme kepahaman, pengetahuan, terutama agama, menurut saya wajib. Karena itulah yang akan melahirkan sikap patona dan yang akan melahirkan sikap toleransi. Orang yang dangkal pemahaman agamanya tak mungkin punya toleransi. Dia akan terkungkung seperti katak dalam tempurung. Orang yang wawasannya kecil tidak mungkin dia bisa menghargai orang lain. Oleh karena itu harus dibedakan. Nah, yang kita hindari anak-anak kita itu fanatik. Dan ini tantangan Kanda Kiai. Ya, maka saya sangat apresiasi dan memang sedang diwujudkan di Pontianak tentang Ma'had. Ya, Ma'had Al-Jami'ah. Oleh karena fenomena sekarang ini, dan ini tantangan ya, bukan penyudutan, tantangan. Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan Islam ini mendapat limbahan dari pendidikan agama yang kurang. Yaitu di UM sampai UM kemarin itu diumumkan fenomenanya 63% lebih PTKN itu diserbu oleh non madrasah. Ini tantangan. Mengapa? Di non madrasah sekolah sampai SD sampai SMA itu riset saya menyebutkan anak-anak kita itu hanya belajar agama selama 48 hari. Itu sudah saya ambil
durasi yang paling banyak, yaitu 3 jam pelajaran dan menitnya 45 pelajaran. Jadi untuk pelaksanaan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 ya, tahun 2003 itu, pasal 12 ayat 1 huruf A itu menurut saya perlu harus punya kebijakan lebih. Nah, tapi fenomena itu tidak mudah, karena sampai sekarang itu di sekolah umum itu hanya 3 pelajaran agama. Maka ketika kita diserbu oleh non madrasah ini, harus ada wadah lain, karena kurikulum kita juga masih harus tersangkut dengan KKNI macam-macam gitu. Artinya kita tidak leluasa untuk memperbanyak mata kuliah keagamaan. Oleh karena itu saya sangat apresiasi dan mendukung, bahkan Pontianak hari ini meluringkan berbasis edaran dirjen itu luring sekolah 25%, padahal Pontianak Kalbar sudah level 2 ya. Dan luring untuk ma'had yang plat merah. Plat merah itu yang ukuran sederhananya baca tulis Al-Qur'an itu sangat minim. Nah, itu. Kami bersama dengan Pemda tentang vaksin dan tentang PCR-nya. Ya, itu dalam rangka tadi. Jadi ma'had itu kami jadikan sebagai wahana penguatan moderasi beragama. Karena untuk mewujudkan moderasi beragama itu orang harus benar-benar punya kepahaman yang dalam agama. Mengharapkan kurikulum kita yang begitu gendut begitu itu, saya bukan pesimis, tapi perlu ekstra kuat lah pokoknya. Dan sedangkan pendidikan kita di PTK ini masih banyak sesuatu yang harus kita benahi, baik sistem, pembiayaan, kebijakan kurikulum dan lain-lain, itu banyak yang harus membutuhkan diskusi panjang dan mendalam. Sementara sebagai guidance awal, saya mohon maaf Mas Nurul jika waktu saya ini melebihi dari jatah saya. Maklumlah mungkin untuk pertama kali ini Mas Nurul. Jadi maaf sedikit ya kalau berlebih-lebih waktu ya. Terima kasih, demikian sementara. Mudah-mudahan nanti ada diskusinya. Saya standby. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor IAIN Pontianak yang telah menyampaikan materinya. Tadi juga sudah dijelaskan tentang selalu digaungkannya tentang moderasi beragama, baik itu di kegiatan mahasiswa, kegiatan ma'had, ataupun di kegiatan pembinaan pegawai. Mungkin bagi yang ingin bertanya, nanti kita akan buka sesinya setelah semua narasumber telah menyampaikan materinya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita dari Kemenak Kota Dumai, Bapak Dr. Handes Ade Ayeyani. Kepada Bapak, saya serahkan. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber selanjutnya, marilah kita sama-sama untuk kita simak dengan sebaik-baiknya, yaitu biodatanya, nama beliau Dr. Handes Haji Syafwan, tempat tanggal lahir di Rohil, 3 Februari tahun 1968, pangkat golongan 4A, jabatan sekarang adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Dumai ini berada di Provinsi Riau. Jadi Riau ini ada 2 kota, pertama kota Pekanbaru, yang kedua adalah kota Dumai. Pengalaman jabatan beliau pertama adalah setelah diangkat CPNS tahun 1997, beliau tahun 2000 itu menjadi penyelenggara bimbingan urusan haji. Yang selanjutnya adalah Kepala KUA dari tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya pengalaman jabatan beliau adalah Kepala Subbab Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dari 2009 sampai 2013. Selanjutnya beliau adalah Kasih Pendidikan Islam 2013 sampai 2017. Yang terakhir adalah jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai mulai daripada tahun 2016. Diklat yang pernah beliau ikuti adalah seyogianya ini adalah banyak. Pertama adalah diklat
manajemen kepala KUA 2 kali berikuti. Kemudian ada Diklat PIM 4, Diklat TOT Manajemen Keuangan di Jakarta, Diklat TOT PAIS di Jakarta, dan terakhir adalah Diklat PIM 3 di Jakarta. Mudah-mudahan dengan beberapa pengalaman mengikuti diklat beliau ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam hal untuk menyampaikan materi ini. Materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah PNS, integritas dan moderasi beragama. Kepada Bapak Haji Syafwan, disilakan untuk menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Inspektur Wilayah 3, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Helmi Mahmudiyah. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Pontianak yang baru saja menyajikan tentang PNS, moderasi beragama. Selanjutnya yang saya hormati Kepala SPI UIN Maliki Malang, Bapak Imam Esa, rekan-rekan dari Kanwil Agama Provinsi Riau, para Pranata Humas, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, wabil khusus Bapak Nurul Badrul Taman, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan juga para peserta Zoom yang hadir pada AN Solutif edisi 54 yang ditajak oleh Irjen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada jelang siang berbahagia ini diberi kesehatan dan hadir dalam rangka webinar Zoom yaitu AN Solutif edisi 54. Dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu, para peserta Zoom yang saya hormati, tadi telah disinggung panjang lebar oleh Bapak Rektor UIN Pontianak tentang moderasi beragama. Kami juga melihat ini, yang pertama adalah ASN, aparatur sipil negara, dalam pengertian yaitu kelompok profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Seorang PNS itu harus dituntut berintegritas sesuai dengan program dalam pilar Kementerian Agama. Integritas itu dapat diartikan bahwa dalam PP 46 2011 itu diartikan bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan, termasuk menyalahgunakan posisi, menyalahgunakan wewenang, dan menyalahgunakan apapun yang rentetan bagi seorang aparatur sipil negara. Ini dalam konteks, dalam teori, dalam peraturan pemerintah 46 2011. Terkait dengan integritas, harapan Pak Menteri kepada seluruh aparatur sipil negara itu kita bekerja dengan jujur. Seorang aparatur sipil negara kerjanya tidak lari daripada program RKT, RKL, dan yang termuat dalam anggaran-anggaran yang telah diberikan dan dibebankan kepada satuan kerja. Maka oleh sebab itu, dalam Surat Edaran 22/2021 Men 4 RB ada fungsi-fungsi di sana dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu adalah bisa mengoptimalisasi fungsi, di antaranya fungsi APIP. Fungsi APIP ini adalah aparatur pengawas internal pemerintah, yaitu ketaatan dan seluruh perundang-undangan. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI selalu mengaudit, memeriksa tentang satuan kerja. Apa itu audit tugas dan fungsi, audit
anggaran yang baru-baru ini lagi namanya ada audit syariah. Audit syariah, dia yang mengaudit lembaga-lembaga, termasuk lembaga amil zakat, lembaga amil zakat, dan sebagainya. Ini pada intinya adalah untuk mengawasi dan mengontrol agar seorang aparatur sipil negara itu taat dan patuh terhadap undang-undang dan tidak terjebak dalam politik korupsi dan nepotisme. Terkait dengan seorang ASN itu berperan itu sebagai perencana. Jadi dia bekerja sebagai perencana, kemudian melaksanakan dan mengawas. Ada namanya dalam evaluasi kerja, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi tiga ini adalah ini yang dikerjakan oleh seorang aparatur negara kepada pimpinan dan kepada bawahan agar bekerja dengan jujur dan baik dan kepatuhan terhadap undang. Jadi fungsinya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, perekat dan persatuan. Dalam hal ini pelaksana kebijakan publik itu adalah regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian publik ini ada istilahnya satu pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap itu adalah memangkas birokrasi agar urusan pelayanan itu tidak bertele-tele istilahnya. Ada 5 nilai budaya kerja di Kementerian Agama. Yang pertama kita fokus pada integritas ini tadi. Integritas ini sebenarnya tadi sudah ada juga disinggung oleh Pak Rektor. Ini keselarasan hati dan pikiran dan perkataan perbuatan baik dan benar. Artinya bahwa bekerja ini ditanamkan rasa ikhlas yang benar, rasa ikhlas dan kejujuran, bahwa tidak ada intimidasi atau intervensi dari lain. Bahwa kita ada bekerja seorang aparatur sipil negara itu bekerja sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah atas selagi itu adalah tidak melanggar aturan-aturan. Ini yang kita bunyikan, yang kita tertuang dalam integritas ini. Kemudian yang kedua proporsionalitas. Ya, bekerja dengan disiplin. Sekarang ini kita semuanya sudah bekerja ini di kedisiplinan kita semuanya dengan IT. Ada dengan berkod, ada dengan absen kita dengan green finger, semuanya itu sudah ada potongan-potongan tunjangan kinerja kita yang sudah diatur, yang sudah dimuat dalam regulasi aturan itu. Jadi ketika ini kita tidak disiplin, ada lagi kita akan kena dengan PP 53, ada PP yang baru PP 54 juga dibunyikan di sana, ini sudah diatur hukuman-hukuman bagi pegawai yang bersifat. Kemudian kompeten, artinya punya kemampuan dan teruji. Jadi pejabat-pejabat atau pemerintah kita sekarang ini sudah ada aturan-aturan main ketika tidak promosi, ketika memegang suatu jabatan, ya ketika dia duduk umpamanya di eselon 4, ya dia sudah di kelas 4, diberikan di kelas pimpinan, tapi memanage sebuah eselon 4 gitu. Pada level apa, pekerja atau pengambil keputusan. Kemudian tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Ini yang diharapkan, kita bekerja tepat waktu dan cepat dan selesai. Tidak bertele-tele, tidak menunggu hari esok dan sebagainya. Ini ya dengan harapan Pak Menteri. Kemudian inovasi. Inovasi ini setiap kita melaksanakan ikut diklat kita selalu inovasi, memberikan inovasi, dan pejabat sekarang dituntut berinovasi dengan baik. Inovasi yang tumbuh, ada ikon-ikon yang kita tonjolkan. Terkait dengan Kota Dumai, Pak, saya singgung sedikit. Kota Dumai ini adalah kota, salah satu kota yang berada di Riau, yang aksesnya cukup banyak. Di udara dia masuk, di laut dia ada, di darat apalagi. Jadi ketika kemarin ada ditandai tanah merah Kota Dumai, bahwa sini ada teroris, ada radikal, ini kami selalu mengadakan, artinya di lapangan mengadakan rapat-rapat dengan Prokopimda, dan sampai sekarang kita tetap memberdayakan, memaksimalkan forum komunikasi umat beragama. Artinya kita selalu silaturahmi, kita selalu
rapat kita selalu bertemu dan berjumpa, sehingga Dumai ini mendapat desa sadar kerukunan terbaik Provinsi Riau. Karena Dumai ini semua agama ada, tadi tidak disinggung oleh Pak Rektor, semua agama yang ada, semua suku yang ada di Kota Dumai. Memang terbentuknya dari Kabupaten Bengkalis dan Kota Bali, tapi semuanya sama dengan model Kota Batam. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab, bekerja sesuai dengan tuntas. Jadi kalau ini semua pekerjaan-pekerjaan kita, baik itu pada hari dan bulan dan sebagainya, itu harus diselesaikan dengan tuntas dan baik. Yang terakhir adalah budaya kerja ini yang paling berat, menjadi contoh dan teladan. Jadi seorang, kalau boleh saya katakan, seorang pejabat, baik itu pada level bawah sampai level atas, program ini adalah simbol ulama. Jadi pejabat-pejabat itu ASN di Kementerian adalah simbol ulama yang berada pada tempatnya. Ya, dia memberikan contoh, bisa dia menempatkan posisinya pada makamnya. Jadi mungkin saya contoh saja, seorang kepala KUA, ya dia bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dan kepada pegawai. Baik, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan moderasi beragama, ini terkait dengan moderasi beragama, ini telah disinggung oleh Bapak Menteri Agama, ini bahwa kebijakan prioritas Kementerian Agama yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor bahwa moderasi beragama itu adalah tidak ke kiri dan ke kanan, dan dalam konteks bahasa adalah ekstrim. Artinya baik ekstrim ke kiri dia bisa diartikan sebagai liberal, dan ekstrim ke kanan bisa diartikan sebagai fanatisme terhadap ajarannya. Maka oleh sebab itu moderasi beragama ini adalah salah satu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem yang berlebihan saat mengimplementasi. Ini, mohon maaf nih Pak, ada slip. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa indikator tentang moderasi beragama. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Rektor. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, bahwa dapat diartikan bahwa kita menerima terhadap prinsip berbangsa dan bernegara di alam konstitusi. Artinya NKRI, artinya itu adalah harga mati, tidak ada lagi bendera-bendera yang berkibar di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat, membaca sejarah Indonesia, kebanyakan itu dari Kiai-Kiai Nahdien atau Nahdlatul Ulama juga ikut memperjuangkan bahwa kemerdekaan bangsa ini. Kemudian yang kedua itu indikatornya anti kekerasan. Artinya kita tidak boleh menggunakan kekerasan secara fisik. Tapi langkahnya kita selalu mengadakan dialog forum komunikasi umat beragama agar kerukunan antar dan inter umat beragama itu selalu terjalin. Ini sesuai dengan misi Kementerian Agama yang nomor 2. Kemudian menghormati perbedaan, beli ruang dan waktu. Ya kita konsep ini, cara indikator beragama ini adalah menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan agama, menghormati keyakinan-keyakinan orang lain, agar kita nyaman dalam mengamalkan ajaran agama.
Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor, ya di atas bodoh belum pintar. Gitu. Jadi semakin ya punya wawasan mindset dalam beragama ini dalam konteks tidak menyalahkan orang lain dan menghormati perbedaan itu setinggi-tingginya. Ini salah satu indikator moderasi beragama. Kalau nampak orangnya seperti ini orangnya sudah moderat, moderasi beragama. Kemudian penerimaan terhadap tradisi. Artinya ramah dalam penerimaan budaya lokal. Kita menghormati dan menghargai budaya lokal daerah masing-masing. Ya ketika ya kita tahlil, kita tidak bisa menyalahkan orang yang bertahlil. Ketika mamanya membaca kunut, kita tidak bisa menyalahkan orang yang tidak membaca kunut. Tapi adalah kita menghormati dan menghargai perbedaan pengamalan itu. Ini yang dituntut dalam moderasi beragama SM-nya di lapangan. Jadi Bapak Ibu para peserta Zoom yang saya muliakan, ini ruhnya adalah dalam kita beragama, ya melaksanakan agama, kita tidak menyalahkan orang lain dan menghormati perbedaan itu setinggi-tingginya. Karena itu ditanamkan selalu konsep-konsep ini para masyarakat sampai kepada level bawahnya ini terus kita asosiasikan moderasi beragama ini kepada masyarakat di Kota Dumai. Kemudian kuncinya, ruhnya adalah bahwa kita memberdayakan dan memaksimalkan dalam melaksanakan kerukunan umat beragama ini, dan ruhnya beragama adalah memaksimalkan forum komunikasi umat beragama. Jadi kita di Dumai ini semua agama kita selalu paling tidak sebulan 2 kali mengadakan pertemuan-pertemuan ini dengan umat beragama dan forum komunikasi umat beragama, dan juga sambil menasihkan moderasi beragama ini kepada umat beragama yang lainnya. Mungkin itu Bapak Inspektorat yang kami hormati. Nanti bisa kita tajamkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dan share sama rekan-rekan peserta Zoom yang hadir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai yang telah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Poin-poinnya diantaranya di Provinsi Riau adalah Kota Dumai merupakan kelurahan pertama yang ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yaitu di Gunung Panjang. Kemudian yang kedua adalah poinnya penguatan moderasi beragama adalah merupakan prioritas Kementerian Agama RI. Selanjutnya moderasi beragama ini termasuk diupayakan di setiap daerah, terutama di Kota Dumai, bahwa warga masyarakat Kota Dumai ini adalah tawasud, artinya adalah tidak ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jika perlu dipertajam, marilah kita sama-sama nanti akan dibuka dalam forum tanya-jawab setelah pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Pak Direktur Malang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang untuk memandu tentang yang ketiga, pemateri yang ketiga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Andes Ade. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Haji Muhammad In'am Esa MAG. Beliau sebagai Kepala SPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Sedikit saya sampaikan biodata beliau. Beliau juga mengajar di Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beliau
tinggal di Jalan Candi 6C. Data pendidikannya S1 beliau di Stein Malang, S2 di IAIN Yogyakarta, S3 di Universitas Brawijaya Malang. Data jabatan, beliau pernah menduduki sebagai Ketua Unit Penerbitan dan Percetakan di UIN Maliki Press. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Bisnis P2B. Dan saat ini sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal. Untuk penyampaian materi, saya persilahkan kepada narasumber untuk langsung menyampaikannya. Kepada narasumber, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bambang sebagai host. Suara saya bisa didengar, nggih? Bisa, Pak. Oke. Yang saya hormati Bapak Kiai Hilmi Muhammadiyah, Inspektur Wilayah. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Sarif, Bapak Kakanwil, Bapak Sofwan, pengampu ASN Solutif, ada Mas Nurul Badrut Tamam, ya, serta para peserta Zoom pada siang hari ini. Saya di sini hanya sharing kira-kira, tidak terlalu lama, karena tadi terkait dengan pokok pikiran moderasi beragama, itu tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber tadi, sudah disinggung. Mungkin saya akan sharing terkait dengan pengalaman kami dalam mengembangkan tugas kepengawasan dalam rangka untuk mengawal tercapainya visi dan misi kampus kami. Yang mungkin bisa sebagai lesson learn bagi kita semua di dalam bersama-sama mewujudkan visi kementerian, ya. Karena bagaimanapun kita ini sebagai satker mandatori yang ada di bawah kementerian. Ibu Bapak sekalian, para Zumirin dan Zumirot yang berbahagia, di kampus kami itu punya tagline, punya visi besar, yaitu bagaimana kemudian kampus kami itu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bereputasi internasional. Saya kira visi ini adalah visi yang juga selaras dengan kementerian, ya, yang ingin bagaimana perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama itu tidak saja unggul dan bisa bersaing di tingkat nasional, tetapi juga bisa bersaing di tingkat internasional. Tentu ini tugas besar bagi kami karena tujuan dari adanya tugas kepengawasan itu juga bagaimana agar manajemen risiko misalnya terkait dengan pencapaian visi misi ini bisa kita kita manage, ya, dengan baik. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber terdahulu bahwa memang saat ini salah satu tugas mandatori kita di bawah Kementerian Agama itu adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan yang namanya, saya menyebutnya sebagai moderasi beragama mainstreaming, ya. Jadi pengarus utamaan gagasan tentang moderasi beragama. Tentang apa tadi moderasi beragama dan seterusnya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor dan Bapak Kakamenag. Tetapi intinya kita bisa memahami bahwa moderasi beragama itu tidak lain adalah sebagai sebuah upaya dari kita semua untuk melakukan counter atas fenomena radikalisasi yang muncul akhir-akhir ini. Ya, makanya saya mengatakan di sini sebagai religious moderation as the radicalization. Jadi
ketika muncul tadi ada pernyataan dari Bapak Kakak Menak misalnya bahwa kita perlu narasi yang terkait dengan moderasi beragama, itu saya kira sangat benar sekali, bahwa ketika muncul narasi-narasi ya terkait dengan masalah radikalisasi yang itu menguasai di jagat media misalnya, maka kita tentu juga secara bersama-sama itu juga harus mengendorse ya, mendorong menggemanya yang namanya narasi-narasi moderasi beragama, karena bagaimanapun narasi-narasi itu penting ya sebagai bagian dari proses untuk menyeimbangkan informasi. Nah, sehingga kalau pada pertemuan kita di ASN Solutif ini mengambil tema tentang ASN, integrasi dan moderasi beragama, saya kira itu sudah sangat tepat sekali. Kenapa demikian? Karena nanti secara teori, ya, kalau saya pinjam dari analisis ini, ada sebuah model yang menggambarkan mengapa sih sebenarnya moderasi beragama itu terjadi, ya. Atau kalau kita menganggap bahwa moderasi beragama itu bagian dari proses untuk counter atas radikalisasi, maka kita juga harus paham dari mana akar terjadinya sebuah radikalisasi. Yang kira-kira nanti model ini bisa di-coping, bisa dipinjam untuk melakukan proses penggeloraan atau moderasi, religious moderation mainstreaming itu. Nah, dari model ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata core atau inti dari munculnya sikap-sikap radikalisasi itu tidak lain adalah dari individunya. Nah, makanya memang tepat ketika kemudian kita bicara ASN, bicara moderasi beragama, maka jantungnya yang kita sentuh itu adalah bicara tentang manusianya, kira-kira begitu ya. Meskipun secara teori ini bisa kita lihat bahwa individu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, individu itu tidak bisa berdiri sendiri. Individu itu untuk menjadi radikal itu ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kalau di sini dibagi menjadi dua. Ada di luar, ada faktor yang di luar, ada faktor yang di dalam. Nah, faktor yang di dalam ya ada individual faktor, itu bisa jadi ada 3 aspeknya ini. Aspek personal experience, pengalaman personal dia, ada rasionalitas dia, ada mungkin juga kondisi psikologis yang mempengaruhi, itu juga menjadi ini. Artinya apa? Jika nanti narasi-narasi yang dibangun, SPI sebagai fungsi katalis konsultatif itu menjadi sangat kuat di sini. Nah, baru kemudian kita akan bisa mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Yang di atas ini pilar-pilarnya adalah pilar-pilar yang menjadi tugas wewenang kami. Kami melakukan proses review, pendampingan ya atas tata kelola anggaran, BMN, SDM ya, pengadaan Barjas dan juga IT. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan model yang kami kembangkan di kampus kami itu. Pengalaman kami di dalam mengembangkan wawasan kepengawasan itu yang pertama yang kami lakukan adalah penguatan sistem SPI itu sendiri. Ya, jadi kira-kira begini, bagaimana mungkin kami itu bisa mereview atau melakukan pendampingan jika kami sendiri tidak memiliki perangkat yang memadai terkait dengan rumah tangga kami. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah penguatan sistem SPI, jadi tata kelolanya kita benahi. Mulai dari pedoman kerjanya, anjapnya, macam-macam itu. Sehingga dengan demikian kita memiliki starting point yang bagus untuk bisa melakukan kinerja atau melakukan proses pengawasan di eksternal kami. Nah ini kemudian langkah-langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan pendampingan terhadap kecukupan perangkat GUG. Ini kita biasanya juga melakukan mendorong ada masing-masing unit kerja itu memiliki tata kelola yang sudah diminta, dibutuhkan. Karena memang kami biasanya dalam 1 tahun itu ada yang namanya tagihan-tagihan dari pihak eksternal, mulai dari maturity BLU, kemudian SPIP, ada PMPZI, ya kan?
ada kemudian ESMS, ada akreditasi. Ya, kalau akreditasi ini mungkin lebih ke LPM. Tetapi itulah tagihan-tagihan yang memang mau nggak mau sebuah lembaga itu harus memiliki perangkat tata kelola yang memadai. Nah, ini gambaran ya, saya kira yang sudah kami lakukan terkait dengan di SPI kami. Nah, sebagai closing-nya kira-kira ya, kami mengembangkan sebuah tata nilai yang menjadi pegangan kami di Satuan Pengawas Internal. Itu yang pertama adalah sinergi, kemudian yang kedua integrity, yang ketiga accountability, yang keempat adalah prosperity. Jadi yang kita lakukan itu semata-mata bagaimana kita bersama-sama bisa mencapai prosperity, kira-kira begitu ya. Bersama-sama bagaimana kita kampus ini bisa menghasilkan kesejahteraan lahir dan batin, kira-kira begitu ya. Kira-kira gini, kita kan tidak akan mungkin bisa tenang ketika uang yang kita dapat itu tidak melalui jalur yang semestinya, kira-kira kan begitu. Makanya kita bersama-sama untuk mendorong itu. Dan ini tentu kerja berat, karena itulah perlu yang namanya sinergi. Nah, integrity, accountability ini akan mengikuti ketika ini juga didorong secara terus-menerus. Nah, kami menawarkan sebagai satu closing saja bahwa kalau di tingkat kementerian seperti tadi yang disampaikan bahwa inti dari moderasi beragama itu adalah kita mereformasi atau kuncinya ada di human-nya, di orangnya, yang kemudian ada di situ ada konsep tentang berakhlak dan seterusnya, maka sebenarnya kita bisa menggunakan istilah ASN solutif ini sebagai sebuah akronim, kira-kira begitu. S itu mungkin kita buat sebagai strategic thinking ya. Strategic thinking itu ASN itu harus memiliki pikiran-pikiran yang jauh ke depan ya. Moderasi beragama itu adalah bagian dari strategic thinking kita bernegara. Ketika kemudian yang muncul berkembang di masyarakat ini adalah bukan semangat moderasi beragama, yang terjadi adalah chaos, tentu kita akan rugi semuanya kan. Nah, makanya kita harus mengendorse hal-hal yang positif seperti ini, yang berjangka panjang, yang jauh ke depan. Nah, kemudian O itu open-minded, sikapnya inklusif, harus menerima pengetahuan baru dan seterusnya. Kemudian L loyalty, U itu universality, jadi kita berpikirnya secara global ya. Kemudian T itu transparan, I-nya itu inovatif ya. F-nya itu fastness, karena sekarang ini kita hidup di dalam kondisi yang penuh dengan dunia yang penuh dinamika seperti ini, atau yang biasa disebut sebagai VUCA world itu. Nah, ini Pak Bambang kira-kira sebagai gambaran pengantar diskusi kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad bin Am Esa, MAG, sudah menyampaikan tentang akar jadinya radikalisme itu adalah dari individunya sendiri, dari manusia sendiri, sehingga setiap kita itu harus ada penguatan moderasi beragama, menjadi agen-agen moderasi beragama yang dapat menyebarkan di dimanapun kita berada. Oke. Untuk sesi tanya jawab dan sesi penutup kegiatan ini, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Handes Ade untuk memandunya. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Bambang. Selesai sudah pemaparan dari narasumber. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Syarif, yang kedua oleh Bapak Dr. Haji Syafwan, yang ketiga telah disampaikan oleh Pak Dr. Haji Muhammad bin Am. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita bersama dalam hal untuk melaksanakan apa yang kita kerjakan selaku ASN. Kepada Ibu yang berbahagia, mengingat waktu nampaknya, kalau lihat dari segi jadwal, kita jam 10.30 sudah selesai. Namun demikian, jika ada yang perlu dipertajam terhadap paparan narasumber tadi terkait dengan terutama ASN solutif,
dan moderasi beragama. Nampaknya tadi sudah lengkap disajikan. Pertama oleh Bapak Syarif, mungkin ada pandangan-pandangan dari segi agama, kita lihat tadi. Dari Bapak Haji Syafwan tadi bisa berbicara dari segi undang-undang, PP dan PMA, dan yang terakhir dari Pak Haji Muhammad bin Am, itu bisa dilihat dari segi pengawasan internalnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami persilahkan bagi yang mau bertanya terhadap paparan tadi, disilakan. Halo, hadirin peserta Zoom meeting yang berbahagia, jika ada yang perlu dipertanyakan, disilakan untuk menyampaikan materi pertanyaannya terhadap 3 narasumber. Mudah-mudahan tidak menggunakan atau memakan waktu yang tidak terlalu lama. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Atau nampaknya Pak Nurul tidak ada yang mau menyampaikan ini, atau kami tunggu beberapa saat lagi. Silakan. Sepertinya sudah cukup mungkin, Mas. Mudah-mudahan kalau dirasa sudah cukup, kami sampaikan kepada kita bersama. Masih ada di layar kita, yaitu Pak narasumber untuk siap menjawabnya. Sudah cukup ya Pak? Oke Pak Bambang, silakan. Kalau mungkin ada di chat kita, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Tidak ada yang menyampaikan di chat juga untuk pertanyaan kita. Ya. Oke, kalau begitu kita serahkan ke Pak Nurul selaku pengampu ASN solutif ini. Sorry. Halo, Pak Nurul, masih bersama kami? Kalau tidak ada, langsunglah Pak Bambang. Host yang terakhir untuk menutupnya, karena pertanyaannya tidak ada, di chat tidak ada, secara langsung pun tidak ada. Kami serahkan kepada Pak Bambang. Oke. Terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih juga kami ucapkan kepada yang telah mengikuti kegiatan ini. Di sini ada 55 partisipan. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada kesalahan. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada narasumber dan yang sudah hadir di kegiatan Zoom kali ini. Ya, kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, makasih. Terima kasih Pak Rektor, Pak Sofwan, Pak Ade, Pak Bambang. Terima kasih semuanya Pak. Mohon maaf. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami ilmu dari para narasumber.